Halo sahabat trader, kembali lagi bersama saya Alfian. Pada video kali ini saya akan membahas 7 saham yang sedang diakumulasi. Saham pertama yang akan saya bahas ada saham Elsa. Saat ini memang Elsa sudah ada trading plan-nya sebelumnya ya, dan kita lagi plotting profit. Elsa kalau yang masih punya barang di bawah, saham ini masih boleh layak di hold dengan target 340 terdekat yang menjadi resisten terdekat ya. Beberapa kali rejection di 340 dan selanjutnya ada 354, 368 dan 400 yang menjadi level psikologisnya Elsa. Bagi Anda yang belum punya barang dan sekiranya mau spekulasi entry, diperbolehkan dengan memperhatikan level 328 sebagai support minor terdekat yang bisa Anda jadikan asumsi bahwa Elsa bisa lanjut naik. Asumsinya Elsa bisa lanjut naik. Tapi kalau misalkan Elsa nggak mampu naik dan akhirnya dia breakdown turun, nah, Elsa bisa dipertimbangkan untuk dibuang dulu ya, under 328. Kalau kita lihat dari eh, data transaksinya hari ini Elsa, hari ini masih terlihat ada akumulasi dan kalau kita lihat dari akumulatif Elsa 1 minggu terakhir terpantau sedang diakumulasi sampai dengan hari ini. Selanjutnya kita beralih ke saham Mika. Memang pergerakannya saham Mika tidak terlalu signifikan atau tidak terlalu volatile ya. Melihat sebetulnya Mika nih dalam range sideways besar kalau kita lihat di sini. Ini dia masih sideways, namun kalau kita lihat hari ini ada akumulasi cukup lumayan besar dan terlihat kembali breakout dari MA 100-nya. Nah, kalau Anda yang masih punya barang di bawah, masih layak di hold, saham ini masih boleh di hold dengan target resisten 3190. Selanjutnya saham SMSM. SMSM saat ini sudah berada di zona resistennya. Kalau kita lihat SMSM ini sudah ada di area resisten ya, di mana di area yang saya tandai ini, kolom ini kita lihat nih banyak sekali rejection, banyak sekali ekor. Ketika naik dia balik turun ke bawah, ketika naik dia balik lagi turun ke bawah. Kita asumsikan di sini adalah area resisten di mana minat jual lebih besar daripada minat beli sehingga hukum dagang ya, supply and demand-nya tidak seimbang. Ketika masuk sampai sini banyak supply terjadi sehingga harganya turun. Dan kalau kita lihat, kita perhatikan ketika mulai masuk ke area ini lagi, ini masih terus diakumulasi. Artinya bisa jadi berpotensi SMSM ini berpeluang untuk breakout dari resistennya dan menguji target-target di atasnya ada di 100, 1652, 1679 sampai dengan 1718 yang menjadi target terjauhnya. Bagi Anda yang belum punya barang, Anda bisa spekulasi buy on breakout dengan entry di 1590 dengan perhatikan support minor di 1560. Apabila breakdown dari 1650, Anda pertimbangkan untuk stop loss. Saham selanjutnya ada DRMA. DRMA sangat agresif sekali ya, impulsif naiknya sejak 17 Februari ya, sejak 21 Februari mulai naik dan saat ini DRMA terpantau breakout dari resistennya di 855 atau 855. Kita lihat dari data akumulasinya atau data transaksinya hari ini DRMA masih terpantau ada akumulasi dan kalau kita lihat dari
diagram net forence dan bandar volumenya terpantau semakin kuat akumulasinya. Bisa diasumsikan berpotensi DRMA bisa melanjutkan kenaikan untuk menguji target di atasnya di 935, 977 sampai dengan 1037. Bagi Anda yang belum punya barang, Anda bisa spekulasi buy on breakout dengan jadikan 830 sebagai supportnya. Apabila DRMA tidak mampu melanjutkan kenaikan dan malah turun ke bawah, sebaiknya pertimbangkan untuk cut loss under 830. Selanjutnya kita lihat BMRI. BMRI terpantau sejak 4 hari lalu cukup masif ya akumulasinya ya. Nah, BMRI ini sempat terkoreksi dan membentuk suatu pola inverted head and shoulder. Nah, dia sempat breakout dan ini yang kita sebut pullback-nya. Ini pullback dari BMRI. Bagi Anda yang masih punya barang di bawah, saham ini masih layak untuk di hold. Dan kalau Anda yang belum punya barang, sebaiknya wait and see dulu karena BMRI terlihat ada gap. Hari ini BMRI open gap up. Sebaiknya wait and see dulu sampai BMRI selesai naik atau mungkin kan di sini ada resisten juga ya. Ada resisten kalau nggak kuat naik, potensinya dia akan turun. Balik lagi ke sini. Nah, tunggu di area ini, di area 1100 lah. Di area 1100 lagi baru kita akumulasi lagi. Kalau yang sudah punya barang, perhatikan area level 10.550. Nah, kalau yang belum punya barang, tunggu aja dulu di area 10.100. Biarkan dia naik dulu sampai resistennya apabila nggak kuat, potensi dia kan koreksi dulu nih. Ya, kita akan serok di area 10.100. Dengan target resisten all time high-nya ya di 11.000. Kalau kita lihat dari akumulasinya melihat terlihat ini diagramnya semakin kuat akumulasinya. Ada peluang bisa breakout juga di 10.550. Nah, kalau misalkan eh, memang dia breakout dari 10.550 ya kita baru bisa boleh spekulasi buy on breakout dari resisten minor ini. Tapi kalau untuk saat ini belum dulu ya, kita pastikan dulu dia breakout dulu dari resisten minornya baru kita bisa entry di eh, atas dari 10.550. Pastikan dulu dia breakout. Tapi range-nya kan nggak terlalu ini ya, nggak terlalu jauh. Sebaiknya memang idealnya kita ambil lagi di sini. Toh ada gap kok di sini. Nanti potensinya atau kita percaya bahwa gap itu harus ditutup. Jadi harus kita tunggu dulu di bawah sebaiknya. Saham selanjutnya ada BIRD. BIRD terpantau nih sejak Januari kemarin ya, awal 2023 ini terus diakumulasi asing. Dan terus juga diakumulasi eh, domestiknya sejak 27 Januari ini masih net buy nih. Bird. Dan Bird nih kalau saya tarik seperti ini ada pola falling wedge. Kalau di grup Alpha Trade Academy kita udah entry ya ketika dia break ini lagi floating cuan. Lalu kalau misalkan yang sudah punya barang di bawah, saham ini masih layak kok di hold dengan memperhatikan level-level resistennya. Sebetulnya nih udah sampai di resisten-resisten minor sebetulnya. Cuma karena masih ada akumulasi, masih layak untuk di hold. Sabar-sabarin dulu aja.
BIRD masih punya target di 1880, 1945, 2015, 2052, sampai dengan 2105. Dengan perhatikan itu ya, kalau misalkan memang nggak kuat naik, terjadi reversal di area resisten ini, ya kita bisa realisasikan profit dulu, nanti kita ambil lagi sekiranya di sekitaran 1750-an. Kita lihat dari akumulasinya memang 1 minggu terakhir terlihat memang ada akumulasi. Dan kalau kita lihat hari ini ya terbilang cukup masih ada akumulasi lah. Selanjutnya kita lihat saham Goto. Saham Goto memang naiknya pelan-pelan ya, tapi kalau kita lihat dari akumulasinya, ini akumulasinya cukup masif sebetulnya. Dan kalau lihat dari frekuensi analyzernya hari ini cukup bagus ya. Artinya ada big fund yang terus akumulasi. Nah, kalau kita lihat di sini Goto ada gap di 151 yang mungkin bisa dijadikan target kenaikan, atau kita percaya gap ini harus ditutup, maka 151 itu bisa menjadi target untuk kenaikan Goto. Lalu kalau Anda yang sudah punya barang di bawah, saham ini masih layak untuk di hold. Tapi kalau yang belum punya barang, sebaiknya wait and see dulu, karena secara rasio risk and return-nya nggak memadai ya untuk kita beli di area pivot ini. Sebaiknya tunggu kembali balik lagi ke area supportnya, baru kita bisa ambil lagi. Mungkin balik lagi ke area 108, kita cari reversalnya, atau bahkan mungkin balik lagi ke area 80-an. Untuk saat ini saya rasa belum layak untuk dibeli. Jadi bagi Anda yang masih punya barang di bawah, masih layak untuk di hold. Oke, semoga video kali ini bermanfaat untuk aktivitas investasi Anda. Saya Alfian, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.